Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Wahyu Kurniawan di Learning Journal pertemuan ke-6 di mata kuliah MPK Kualitatif, di mana pertemuan kali ini membahas tentang etnografi, semiotika, dan juga framing, di mana kelompok 4, yaitu kelompok saya sendiri membahas tentang etnografi, di mana etnografi ini adalah tentang pengamatan mengenai manusia dan juga kebudayaan yang melingkupi, melahirkan dan juga dari suatu cabang yang dimana dikenal dengan etnografi ini. Nah, kajian ini bahkan itu mulai berkembang pesat di kalangan ilmuwan, di mana untuk diterapi di berbagai bidang seperti bidang bahasa. Etnografi ini terdapat dua kata, yakni ethos yang artinya bangsa dan juga grafi yang artinya grafian atau lukisan. Dalam penelitian etnografi ini ada ruang lingkup dan juga objek dari kajian etnografi itu sendiri, di mana ruang lingkupnya seperti bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, asal mula sejarah, sistem pengetahuan, organisasi sosial, dan masih banyak lagi, dari kesenian sampai juga kenampakan alam seperti dan kenampakan cuaca. Oke teman-teman, model dari penelitian etnografi ini yakni yang pertama mengenai studi kasus. Nah, selanjutnya dari studi kasus ini juga bisa berkembang dari survei dan juga eksperimen dari sebab dan akibatnya, dan juga melalui analisis konten. Teman-teman, selain dari ruang lingkupnya, ada asumsi-asumsi dari etnografi itu sendiri, yakni beberapa asumsi yang menjadi dasar penelitian etnografi ini, seperti etnografi ini mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip terutama dipengaruhi oleh pemahaman kultural yang ada. Nah, etnografi ini juga biasanya mengasumsikan suatu kemampuan mengidentifikasinya melalui masyarakat yang relevan dari kepentingan itu sendiri. Nah, prinsip dari penelitian etnografi ini yakni ada 3 teman-teman, yakni naturalisme, pemahaman, dan juga penemuan. Nah, selain dari etnografi, teman-teman, di kelompok 4 ini juga membahas tentang penelitian analisis semiotika. Seperti yang kita ketahui ya, penelitian semiotika ini adalah ilmu tanda yang berarti banyak tanda yang ada di sekitar kita. Contohnya itu kayak gimana? Misal, jika kita melihat tanda ada gambar pohon, ya itu berarti kita menganalogikannya pohon, seperti itu. Baiklah teman-teman, ada konsep dasar dari penelitian semiotika ini, yang dimana pada dasarnya semiotika ini kan adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda itu sendiri. Nah, menurut Ferdinand de Saussure, salah satu ahli ilmuwan semiotika, ada 5 yang harus kita perhatikan dalam konsep dasar semiotika. Yang pertama yakni tanda atau simbol, kode, makna, mitos, dan juga metafora. Teman-teman, dari semiotika ini ada macam-macam tanda dalam teori semiotika ini, dari coalition, incarnation, rematic indexation, dan sampai distance simbol. Teman-teman, dalam kajian semiotika ini ada jenis-jenis di dalamnya. Nah, jenis-jenis dalam kajian semiotika ini seperti deskriptif, di mana deskriptif ini berarti mendeskripsikan yang ada dari tanda itu. Selain dari deskriptif, ada juga analitik, berarti dia menganalisis. Ada juga kultural, dari kultur kebudayaan. Ada juga faunal, ada juga natural, ada naratif, ada struktural, ada sosial, dan juga ada normatif. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga salah satu model yang terkenal dalam teori semiotika, yakni model dari Ferdinand de Saussure, di mana dia adalah salah satu seorang ilmuwan terkenal di Swiss yang ahli akan linguistik, teman-teman. Nah, si Ferdinand ini dia
menganalogikan bahwasanya sign atau tanda itu adalah sesuatu yang berbentuk fisik. Nah, dari sign inilah menghasilkan referen dan dari signifier dan signifier. Nah, signifier itu seperti pohon. Kita tahu ya, signifier itu pohon dan signifier itu adalah tulisan pohonnya. Teman-teman, seperti itu. Jadi kita melihat makna di dalamnya. Oke teman-teman, selain dari analisis semiotika, di sini juga akan menjelaskan tentang analisis framing, di mana analisis framing ini adalah bagaimana media massa itu mengelola ide dan juga isi berita, menunjukkan isu melalui pemilihan, penekanan, dan juga penyisihan dan uraian berita. Nah, biasanya analisis framing ini itu untuk membongkar suatu ideologi di balik penulisan informasi ini, teman-teman. Nah, ada hubungan framing ini dengan sosiologi dan juga psikologinya, teman-teman. Dari sosiologinya, misal ada konstruksi dari realitas sosialnya, ada ideologi dan kekuasaannya, ada juga identitas dan juga relasi sosialnya. Dalam segi psikologinya, teman-teman, di sini ada kognisi dan juga persepsi di dalamnya. Ada emosi dan juga reaksi antara individunya dan juga pengembalian dari keputusan itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya pembahasan singkat saya untuk mengulas dari pertemuan kemarin tentang analisis dari etnografi, semiotika, dan juga framing. Oke, ketemu lagi dengan learning journal selanjutnya. Saya Wahyu Kurniawan dan sampai jumpa temuannya. Bye-bye.